Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi dalam program Lecturer on Air Special Edition. Nah, berhubung hari ini tanggal 28 Oktober yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, saya mau nanya-nanya nih ke mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Kira-kira mereka tahu nggak ya apa isi dari teks Sumpah Pemuda itu? Langsung aja kita tanya-tanya. 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi itu tadi jawaban dari mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Untuk informasi selengkapnya, langsung aja yuk kita lihat cuplikan berikut. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Roy Ganes dalam program Special Edition Hari Sumpah Pemuda. Jadi hari ini kita sudah bersama Bapak Feryansyah MPD selaku dosen PPKN dari Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat. Sehat. Tetap semangat muda. Iya benar, walaupun kita udah bisa dibilang umur udah ya, tapi semangat muda terus Pak ya. Pasti. Kalau itu harus. Harus, wajib dan harus. Nah Pak, kalau kita bicara tentang Hari Sumpah Pemuda nih, boleh dong kita flashback lagi nih ke masa lalu nih Kak. Boleh nggak ceritain sedikit Pak, sejarah Sumpah Pemuda nih, Hari Sumpah Pemuda ini apa Pak? Baik, Roy, Sumpah Pemuda ini lahir sebenarnya kalau kita tarik adanya politik etis dari Belanda melahirkan mendidik kaum pribumi, mendapatkan pendidikan dan akhirnya membangun sebuah kesadaran tentang sebuah narasi kebangsaan. Jadi Hari Sumpah Pemuda itu tidak bisa lepas dari konsep dapatnya pendidikan kepada anak-anak kaum pribumi pada saat itu, sehingga terbentuklah berbagai macam perkumpulan-perkumpulan pemuda yang sebenarnya mereka membentuk Kongres Pemuda. Ada Kongres Pemuda pertama dan ada Kongres Pemuda kedua, seperti itu Roy. Berarti Hari Sumpah Pemuda itu diperingati untuk karena mereka membentuk Kongres Pemuda itu ya Pak? Benar, Kongres Pemuda seperti itu. Kemudian mereka dan ada menarik ketika Sumpah Pemuda ini karena memang kan salah satu sepakatannya adalah penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan atau akhirnya menjadi bahasa Indonesia kan seperti itu. Padahal sebagian besar pemuda saat itu masih belum begitu fasih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Itu sebuah inovasi, sebuah keberanian untuk membuat politik secara politik kebahasaan, sehingga kita bisa berkomunikasi menyebarkan narasi kebangsaan itu dengan bahasa persatuan itu bahasa Indonesia, seperti itu. Tapi Bapak bilang pemuda di saat itu belum fasih untuk berbahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Benar. Nah, itu bahasa apa dulu Pak? Ya dulunya di Nusantara ini ya mereka pakai bahasa ibu mereka, bahasa Jawa dengan bahasa Belanda seperti itu. Jadi bahasa Melayu ini belakangan mereka gunakan sebagai bahasa untuk secara formalnya mereka gunakan untuk perkumpulan mereka seperti itu. Nah kalau untuk teks Sumpah Pemuda itu kan ada itu kan Pak, kami Ya. pemuda-pemudi Indonesia. Ya. Nah, itu dibuatnya itu kapan? Apa pas kongresnya itu atau bagaimana? Ya itu pas kongres kedua. Tapi sebenarnya kalau beberapa penelitian itu memang tidak ada istilah Sumpah Pemuda pada kongres tersebut. Hanya kesepakatan seperti itu. Itu ada ketika Sultan Tahdir Ali Sabana kalau tidak salah itu menulis tentang tahun 1930-an kalau tidak salah itu menulis tentang ada Sumpah Pemuda. Kemudian ditambah lagi statement dari Muhammad Yamin. Tapi spiritnya yang harus kita ambil bahwa ada spirit tentang konstruksi narasi kebangsaan. Dan Roy harus ingat bahwa kebangsaan Indonesia ini lahir dari sebuah revolusi intelektual. Nah, anak-anak muda itu mendapatkan pendidikan, tapi mereka mereka menyadari bahwa adanya ketidakadilan, kemudian mereka membangun sebuah narasi kebangsaan. Jadi kalau bangsa kita ini didirikan atas apa? Atas sebuah revolusi intelektual, termasuk secara kebahasaan, menyebarkan narasi dan ilmu pengetahuannya juga seperti itu. Berarti Sumpah Pemuda ini memang untuk anak muda aja gitu Pak? Karena kongresnya pemuda kita hanya untuk anak muda atau memang?
pemuda gitu, tapi kan spiritnya juga seperti itu. Makanya kan akhirnya kan di kita kan terbelah gitu. Sebenarnya yang ikut Kongres Pemuda nanti ketika menjelang kemerdekaan itu malah jadi generasi yang tua kan seperti itu. Iya, Tapi spiritnya itu bahwa bangsa ini didirikan dari semangat anak muda yang kalau saya sering katakan itu adalah para penggerak revolusi intelektual. Karena memang pendidikan Sumpah Pemuda itu tidak bisa dilepaskan seperti itu. Oke, Pak. Tadi ada bilang Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2. Boleh nggak Pak diceritakan sedikit nih sejarah Kongres Pemuda 1 itu bagaimana Pak dan kapan sih itu Pak? Ya, Kongres Pemuda pertama ini sebenarnya awal penggagasan untuk memulai sebenarnya untuk membangun sebuah narasi kebangsaan kan seperti itu. Jadi kita punya pemakaian kata Indonesia dan sebagainya. Tapi Kongres Pemuda kedua itu lebih menguatkan lagi gitu kan, sehingga teks yang sekarang yang kita kenal itu ada di Kongres Pemuda yang kedua seperti itu. Berarti memang finalnya di Kongres Pemuda kedua ya? Ya, tapi bukan ya memang dulu kan ada Yong Batak, Yong Islamic Bond gitu. Jadi pemuda-pemuda itu memang suka berorganisasi kan seperti itu, pemuda pada saat itu sama seperti sekarang juga. Tapi memang mereka membangun sebuah menyampaikan sebuah fakta realitas bahwa memang pribumi saat itu memang sangat tertinggal kan seperti itu, sehingga mereka punya kesadaran kapan ya kaum kami, golongan kami gitu kan. Tapi istilah pribumi nggak relevan lagi kalau kita pakai sekarang kan seperti itu. Tapi untuk perjuangan pada saat itu sangat relevan dan menarik pada Kongres Pemuda pada saat itu semua golongan termasuk golongan Asia Timur, termasuk orang-orang Tionghoa juga terlibat. Bahkan gedungnya itu gedung yang dimiliki oleh orang Tionghoa. Jadi bangsa kita ini benar-benar bangsa yang dibangun di atas keberagaman seperti itu, bukan di atas etnosentrisme yang justru makin memampatkan untuk kita bisa membangun sebuah narasi kebangsaan seperti itu, Roy. Panjang nih ceritanya. Panjang ceritanya ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, dampak dari Kongres Pemuda ini apa Pak? Terbentuknya Hari Sumpah Pemuda ini dampaknya bagi orang Indonesia ini apa? Ya, dampaknya ini adalah momentum kedua dari setelah Kebangkitan Nasional 08, kemudian ada Sumpah Pemuda. Itu jadi sudah mulai kita membangun sebuah narasi kebangsaan seperti itu, sehingga kebangsaan kita sudah mulai mengakar, menguatkan dalam identitas kita seperti itu. Oke, berarti ditetapkan di tanggal 28 Oktober. Ya, nah, itu di Kongres kedua berarti. Benar. Jadi kalau kapan bangsa Indonesia lahir itu fasenya ada fase dari Kebangkitan Nasional, fase dari Sumpah Pemuda, kemudian ada fase nanti kita ketika era menjelang proklamasi. Itu kan fase-fase yang itu hampir 20 tahunan itu, Roy, seperti itu. Jadi perjuangan kemerdekaan kita itu bukan singkat seperti itu. Jadi butuh dari 08 sampai ke tahun 45 itu kan hampir 40-an tahun lebih seperti itu. Oke, baik Pak, kalau kita bicara tentang Sumpah Pemuda nih Pak, kalau untuk pemuda zaman sekarang nih, generasi milenial atau generasi Z ini Pak, benar. Nah bagaimana caranya untuk mengimplementasikan Sumpah Pemuda ini? Ya, semangat Sumpah Pemuda, seperti saya katakan tadi, bahwa Sumpah Pemuda itu identik dekat dengan yang namanya intelektualitas gitu. Jadi seperti universitas, kampus saat ini adalah kawah candra di mukanya membentuk para pemuda agar tetap bisa berkontribusi kepada pembangunan bangsa ini. Bangsa kita ini salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Spirit ini tetap dibangun. Makanya saya katakan Sumpah Pemuda itu tidak lepas dari semangat pendidikan seperti itu. Kebangkitan nasional, kemudian semangat dari Sumpah Pemuda, karena memang politik etis melahirkan kaum terpelajar, dan kaum terpelajar ini tidak cukup hanya belajar tapi memikirkan juga nasib bangsa ini gitu, masyarakat rakyat yang ada di sekitarnya untuk agar hidup lebih baik lagi dengan apa? Dengan pendidikan. Makanya di tujuan negara kita salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Baik Pak, boleh berikan pesannya Pak untuk anak muda sekarang nih, bagaimana untuk ya Sumpah Hari Pemuda ini? Baik, untuk pemuda Indonesia saat ini, spirit Sumpah Pemuda merupakan spirit yang harus kita jaga, harus kita tetap lestarikan, karena bangsa ini akan diwariskan oleh pemuda, sehingga pemuda saat ini menjadi tonggak awal untuk tetap
melanjutkan spirit kebangsaan kita, sehingga spirit Sumpah Pemuda ini harus tetap dijaga. Dengan apa? Dengan pendidikan, tidak bisa lepas dengan intelektualitas seperti itu. Jadi itu pesannya Roy untuk pemuda saat ini, jadilah pemuda yang intelektual untuk melanjutkan bangsa yang cerdas ke depannya. Oke, benar. Berarti kita memang jadi pemuda tuh harus menuntut ilmu setinggi-tingginya ya Pak ya? Benar, seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini Pak. Siap, Terima kasih. seperti itu. Saya Roy Ganes, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.